Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Amma ba'du. Janabal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, pengurus yayasan, segenap takmir masjid yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, Pak Camat bersama Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan anggota, kepala desa atau kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang kita hormati, rekan-rekan panitia, adik-adik santri, bapak dan ibu seluruh jamaah yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah. Mari kita awali ngaji dalam rangka hormat peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau peringatan diwajibkannya sholat, dengan sama-sama merenungkan sebuah percakapan unik dan menarik yang digambarkan dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ma salakakum fi saqar. Ini sebuah percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk terjerumus dan disiksa di dalam neraka Saqar? Ini yang bertanya penduduk surga, yang ditanya penduduk neraka. Wahai para penduduk neraka, jadi iki sing takon penduduk swarga, sing ditakoni penduduk neraka. Kan pas, surga itu di atas, neraka itu di bawah. Jadi yang di atas penduduk surga, yang di bawah penduduk neraka. Hei para penduduk neraka, dalem ngono loh. Apa yang membuat kalian masuk, terjerumus dan tersiksa di dalam neraka? Kayak penduduk neraka anak-anu. Lantas para penduduk neraka menjawab, qalu, kami masuk neraka disiksa sampai nyenyek. Tapi ndok ayat Qur'ane gak ono nyenyeke. Engko pas sampean geleki ndok ndi nyenyeke. Itu karena 4 hal.
Yang pertama, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Yang kedua, yang menyebabkan kami disiksa di neraka sampai legrek, walam nakun nut'imul miskin, kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin alias kami medit. Yang ketiga, penyebab kami disiksa di neraka hingga ledeh, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, karena kami tidak bisa menjaga cocot kami. Penduduk neraka ngomong cangkem iki kapien. Yang keempat, kami tersiksa di neraka sampai legrek nyenyek tun ajur mumur. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari pembalasan. Kami tidak percaya bahwa sesudah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang abadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, adik-adik, para jamaah, 4 hal penyebab orang masuk neraka sakor ini mari kita renungi, kita uraikan secara singkat-singkat saja karena waktu kita terbatas. Adik gak terbatas ya, aku dikongkon nduk kene sampai subuh. Tadi sebenarnya jam 8 kita udah nyampe, tapi karena hujan tendanya korat karet, sambil menunggu panitia membenahi tenda saya tinggal ngopi tadi, terus nunggu hujan reda. Maka 4 hal penyebab orang masuk neraka ini mari kita uraikan secara sederhana untuk kita antisipasi, jangan sampai kita menjadi bagian dari 4 kelompok manusia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Penyebab masuk neraka sakor pertama, lam naku minal musallin, tidak termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Bukan berarti dia tidak sholat, mungkin sudah sholat tapi sholatnya enggak tepat, mungkin sholatnya sudah tapi sholatnya gak genah. Maka redaksi ayat Al-Quran ketika memerintahkan sholat itu enggak ada yang pakai bahasa amilus sholat, i'malus sholat, ya'malunas sholat, if'alus sholat, yaf'alunas sholat, enggak ada. Tapi pakai iqamah, aqimis sholat, yuqimunas sholat. Ada lagi pakai hafidhu alas sholawat. Artinya sholat bukan hanya sekedar diamalkan, gak cukup dilakoni, gak cukup jentat-jentit, entul-entul, endut-endut, gobek-gobek, tapi harus benar-benar ditegakkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, sholat itu yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Dengan tegas Rasulullah menyatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholah. Pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat.
lek sholat berarti mukmin, lek gak sholat berarti ayo sing banter nak pamanmu sing gak sholat sik krungu. Lek sholat berarti mukmin, lek gak sholat berarti Imam Ghazali menyatakan as-salatu minal ibadati bimanzilatir ra'si minal jasadi. Kedudukan sholat dalam ibadah, kedudukan sholat dalam Islam itu sama kayak kedudukan kepala bagi tubuh manusia. Disebut manusia itu karena punya organ penting namanya kepala. Disebut Islam dan mengerjakan ibadah itu karena menjalankan sholat. Diarani wong mergo ana sirahe. Wis ta lah, masya gak ana tangane, gak ana sikile, pokok ana sirahe sik dianggap wong. Betul? Coba sikil pepek, tangan jangkep, onderdil liyane komplit tapi gak ana sirahe. Saking pentingnya sirah, makanya sampai sekarang foto identitas diri, apa itu KTP, SIM, buku nikah dan sebagainya, sing dicukuk yo sirahe tok. Boleh cara kene foto KTP ku sing dicukuk bokonge ngono. Di kepala ada wajah, ini tampilan. Di Islam ada sholat, itu tampilan. Sehingga zaman lek ketemu karo wong kenalan, pertama kali yang menjadi pusat perhatian sampean apa nih? Keleke mesti wajahnya. Maka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malihi wa in wujidat naqisatan rutat 'alaihi wa sa'iru a'malihi. Al hadis kama qala. Lho tak cepeti kate pindah soalnya. Yang pertama kali dihisab, diperiksa, diaudit dari amal manusia besok pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, bagus, sempurna, maka diterima itu sholatnya. Amal-amal ibadah yang lain juga diterima, jalurnya ke surga. Duduk dongo diamini. Ini pemberitahuan. Amin itu kalau pengharapan, pengumuman diamini. Masa ono pengumuman teko Pak Lurah, dihimbau kepada seluruh warga perumahan Griawi Harta Asri, besok hari Minggu semuanya kerja bakti. Amin. Kalau tidak sholat, nggak usah diperiksa. Dilihat pertama sholat nggak ada, nggak usah dilanjut pemeriksaan. Los, gak ada dol, neraka, bablas, anginnya sopo, langsung neraka. Makanya dulur, sampean menendo akhirat lek kepingin hisapnya cepet, gampang, ojo sholat. Dijamin legrek kamu. Kalau sholat fardu sudah dikerjakan tapi masih ada yang bolong-bolong alias masih ada yang ditinggalkan, yang nglakoni sholat fardu tapi ono sing ditinggalno koyok wong bondi wong Amerika, cuma pusatnya do Ameriki. Itu ada pertimbangan khusus. Allah menginstruksikan kepada para malaikat yang memeriksa amal, wahai para malaikat tukang periksa amal, unzuru li'abdi, perhatikan itu hambaku yang sedang kamu hisab, yang sedang kamu periksa amalnya. Itu kelihatannya kok warga perumahan Gria Wiharta Asri, lihat buruk-buruknya itu, kayaknya sholat fardunya bolong-bolong. Kata Allah, hal tatawwa'a, apakah dia punya sholat-sholat sunnah? Kalau dia ada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan, maka tutup kekurangan sholat-sholat fardu yang ditinggalkan itu
dengan sholat-sholat sunnahnya. Oleh karena itu para jamaah, mari kita ikhtiar maksimal untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat hajat, tahajud. Halo, untuk menjagani apa menjagani itu? Onok sholat fardu sing ditinggalno cek ketutupan karo sholat sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yakin sedaya sing rawuh niki pengen mlebu swarga, nggih napa nggih? Nah, resepnya gampang, manut dawuh Kanjeng Nabi, man aqa'ani dakhalal jannah. Sapa wonge manut aku mesti mlebu swarga. Lek manut Kanjeng Nabi mesti mlebu, sing banter lek manut Kanjeng Nabi mesti mlebu, lek gak manut Kanjeng Nabi mesti mlebu neraka. Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat fardu, tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, tidak pernah meninggalkan sholat duha, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Maka warga perumahan Wiharta Asri yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu, rutin sholat rawatibnya, rutin sholat tahajudnya, rutin sholat duhanya, berarti manut Kanjeng Nabi besok masuk surga. Wong perumahan Wiharta Asri sing gak tahu sholat rawatib qobliyah ba'diyah, gak tahu sholat tahajud, gak tahu sholat duha, berarti gak manut Kanjeng Nabi, besok melebu. Rasulullah itu setiap hari sholatnya ndak pernah kurang dari 66 rakaat. Sami nggih kali warga perumahan mriki? Praketek. Wong ahli sholat kok burek-burek. Wong nek ahli sholat itu wajahnya mencorong, tonton raiku. Lagi sing tak depi gak mencorong blas, mencureng, malah iko mencoreng itu. Rasulullah itu sholat duhurnya saja, waktu duhur itu sholatnya 16 rakaat. Tak hitung no, masa sih waktu zuhur aja sholatnya sampai 16 rakaat? Enggak, dan itu istiqamah. Badai sholat wudhu, habis wudhu Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat, namanya syukrul wudhu atau ba'diyatal wudhu. Kemudian masuk ke masjid, berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik waftahli abwaba fadlik, terus membaca baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 kali ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lantas sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, berarti sudah 4 rakaat. Kemudian Rasulullah sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat dengan 2 kali salam. Halo, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 4 tambah 4 sudah 8. Sholat zuhur 8 rakaat, 8 tambah 4 rakaat, sorry, 8 tambah 4 12. Ba'diyah zuhurnya 4 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 12 tambah 4 16. Jadi Rasulullah waktu zuhur itu sholatnya 16 rakaat. Maka saya menghimbau warga perumahan sini, kalau ada pengurus partai yang sholat waktu zuhurnya sampai 16 rakaat, ayo kita ikut partai itu. Setuju? Wes partai yang apa ae? Pokok ketua umum, sekjen, bendahara, sholatnya di waktu zuhur kok 16 rakaat, ayo kita dukung dan kita menangkan partai itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, oleh karena sholat adalah penilaian pertama, yang pertama diperiksa, yang pertama diaudit, dan menjadi ukuran dari seluruh penilaian ibadah, maka mari kita upayakan
rapor kita nilai sholatnya harus bagus. Jangan sampai rapor kita nilai sholatnya buruk. Artinya mari kita tingkatkan mutu dan kualitas sholat kita, karena masih banyak diantara kita yang lek sholat iku sakarepe saenake sageleme. Sholat sakarepe dhewe, saenake dhewe, sageleme dhewe iku maksudnya ya apa? Sorry, sholatnya pokoknya syukur dilakoni, syukur nggugurno kewajiban. Sikapnya sikap sholat, bacaannya bacaan sholat, gerakannya gerakan sholat, tapi pikiran, hati dan jiwanya tidak sholat. Halo, kok nggak diperhatiin? Sikapnya sikap sholat, sikap sempurna menghadap kiblat, pandangan menunduk, memandang ke tempat sujud, melafadzkan niat, difasih-fasihin, usyad 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 fardol, takbiratul ihram medeni wong sampai nyengkah-nyengkah, Allahu akbar, malaikatnya sampai melayu kuatir kesampluk. Yang dibaca juga bacaan sholat, gerakannya gerakan sholat, entul-entul jadi tulik-gulik, endut-endut, cerekal ya entul-entul jadi tulik-gulik, endut-endut. Tapi maaf, pikiran, hati dan jiwanya tidak sholat. Baru baca doa iftitah kepiru walhamdulillahi katsira, udan terus. Allahu akbar, kate pengajian kok udan. Allahu liman hamidah, ana wonge tagak iki kok Allahu akbar, ade gak ono sing teko ya tiwas bondo rek. Allahu akbar, ade mbayari kiyaine ya larang. Kepengin murah ya modenmu kon ceramah. Lek aku tak niati berangkat pokoknya totok lokasi ana wong piro ya iku sing tak jak ngaji. Umpama kok cuma ana wong 7 ya wong 7 iku tak jak ngaji. Cuma ya nduk kono ae ngomong-ngomongan biasa, enggak usah tek saudara-saudara sing didepi wong 7 nang saudara-saudara. Yo malah mlebu koran aku. Yo Anwar Zahid gendeng ngono. Itu kita, maka monggo kita perbaiki kualitas sholat kita zahiron wa batinan, mulai dari kualitas zahir, dari pakaian. Tolong yang dipakai untuk sholat, di samping wajib menutup aurat, upayakan yang bagus, jauh lebih mahal harganya daripada pakaian sehari-hari kita, jauh lebih keren, lebih bagus, lebih mahal daripada pakaian yang biasa kita pakai untuk healing. Halo, halo ibu-ibu, mukena yang untuk sholat paling tidak jenengan harus punya 7. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal, lebih mahal daripada baju yang malam ini ibu pakai. Nggih apa? Kadang mukena ya Allah, lu kaine titron, wis tayumen, ngepir tingkat 17, ambune tengik. Kate digawe dikipatno wahing-wahing. Dike berangkat nggone masjid iso ndul. Rangkepane rok lekrek pisan. Mulai polok tembus Bengawan Solo.
disengklang malaikat kapok, menghadap Allah kok pakaiannya kayak gitu. Sholat madhep Gusti Allah mau kenai welek regane murah. Iki kate ketemu Anwar Zahid ae. Sampai direwangi seragam. Wis lunas tak gurung iku. Harus tampil secantik mungkin menyambut sang idola. Siapa ngomong kate dibayari Anwar Zahid nih? Ketara lek gurung lunas iku. Sudi aku bayari. Lek lunga pakaiane apik-apik larang-larang. Madhep Allah. Kadang sak jero omah wong wedoke 5 mu kenai mek situk gawe gantian. Masya Allah, zalim sampeyan, dosa sampeyan. Ngene iki pakaian gak ana sing elek. Anjene wong wedok embuh lek mek klambi. Ana model anyar tuku. Ana model anyar tuku. Gak mikir sing lanang golek dhuwit sampai puklek gegere. Lah wong wedok iki sak wulan yo klambine sing anyar yo ana 14. Bojomu tontoken. Petung riyaya ya batik ijo iku. Iku oleh ndum-nduman konggone NU. Jilbab wong wedok sedina metu teko omah ping 5 ya ganti jilbab ping 5. Lha iku sak wulan jilbabe piro? Wong lanang kopiah tontoken kok. 12 tahun yo gak ganti. Sampai warnanya gak jelas. Ireng enggak, kuning enggak, coklat enggak, abang enggak, kaya wulune garangan. Wis pating peletot gak ono pojokane. Sore-sore maghrib kate berangkat jamaah ndok masjid di sawang kok kadoan kaya nyungkit letong sapi. Anjane embuh. Wong lanang ambek wong wedok ya anjane seje, Bu. Wong lanang wis gak pati ngeramut awak, adus sih gak sabunan. Angger digebyur teles ya wis. Kate lunga ya gawe kelambi ambek melayu iso. Nek wong wedok kate lunga 2 jam tok ngarepe kaca. Lek bawahan warna ngene, ndukuranku warna ngene, pokoknya kudu serasi. Gawe jilbab kudu sampai menceng titik ae gak kelem. Wedaan yo aja kekandelen, aja ketipisen. Gawe lipstik yo aja sampai kemenoren, aja sampai kurang. Kadang kekandelen diusapi nggae tisu seret. Mari ngono ketipisen tambal meneh. Kekandelen usapi meneh. Ketipisen tambal meneh. Ya Allah. Kate adus ya saya pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion. Lek kosokan resik nggih grendo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, banyak orang yang tadi saya sampaikan sikapnya sikap sholat, yang dibaca bacaan sholat, gerakannya gerakan sholat, tapi pikiran, hati, jiwa dan batinnya tidak sholat. Apapun yang bisa menghalangi sambungan kita ke Allah harus kita hilangkan. Sampai orang sholat itu tidak boleh nahan lapar haus kecuali lagi puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Aturan fikih, jenengan mau sholat perut lapar, waktu sholat masih longgar, makanan minuman sudah siap. Ini aturannya mendahulukan sholat apa mendahulukan makan. Pokoknya urusan mangan nyaute cepet pokoknya. Emang betul selama waktu sholat masih longgar dahulukan makan, cuma jangan terlalu kenyang. Kok kenapa lek kewareken dek saya takbiratul ihram Allahu akbar kok digawe sujud mutah. Kenapa disuruh mendahulukan makan? Tujuannya, halo, biar sholatnya khusyuk. Lek sampean dhisikno sholat, pasti nanti waktu sholat kepikiran departemen perbadokan. Ngono lho. Tapi lek sampean dhisikno mangan, gak mungkin sampean mangan kepikiran sholat. Sehingga dahulukan makan kalau waktunya masih longgar, kecuali waktunya udah mepet belum sholat. Lek ditinggal mangan dhisik
waktu nentek iki wajib sholat dulu. Termasuk sholat nggak boleh menahan, maaf, nggak boleh menahan pipis, nggak boleh menahan kentut, nggak boleh menahan BAB. Kenapa? Yang ganggu kekhusyuan. Sama habis wudhu mau sholat kok kudu pipis, wes nang dipipis no engkok wudhu maneh apa abote ndok kene banyu yo gampang gak adek tuku. Woi woi, kadang wah adem-adem eman males kate wudhu maneh, akhirnya sholat ambek ngempet ngoyo ate oyon wis nguwentok ndok ngisor kene ya gak iso khusyuk pak karo miring nanti uyono wudhu maneh. Ngapunten bapak, ndak boleh menahan pipis ketika sholat. Mana wong lanang sholat tapi ngempet ngoyo lah uyono wis meti ndok pucuk dikedem kelenyer. Pak Camat bunyi kaya tahu ketok kok halo halo wes pak nang diuyuhno tur nah wong wedok ya yes ancen suarane gak padha wong lanang kan tur kracak wong wedok yes niku wis ana surwitane apal penelitian halo wal afidata diberi hati dan perasaan. Maaf, ini yang sudah banyak hilang dari bangsa ini. Banyak orang yang sudah nggak punya hati, nggak punya perasaan. Maaf, namanya anak itu pasti tahu betapa besar jasanya orang tua, betul? Sampai kudu pipis minta diantar orang tuanya. Ini jasanya orang tua. Lho saiki sing wis gede-gede eling sampean, sadar sampean kalau dulu bukan hanya diantar pipis, sak nyawi ini sak opok-opoke. Anak pasti tahu betapa besar jasa ayah. The hero of my love, of my life. Pahlawan dan menengok ini mikir father is the hero of our life. Ayah lek cara kene ayah, lek cara kene kula papa adalah siapa ngomong Pak sorry itu Bojonegoro tahun 60-an nih. Saiki wis my dad adalah pahlawan dalam kehidupan kita. Coba siapa yang banting tulang, peras keringat, pertentangan cari duit untuk membiayai kita? Mulai kita masih di kandungan ibu, ayah yang membiayai kita untuk macam-macam pemeriksaan persalinan sampai kita lahir. Ayah yang berjuang keras cari nafkah untuk pendidikan kita sampai sekarang yang udah jadi sarjana lengkap sampai gelarnya lebih panjang daripada namanya. Ono to Prof DRIR jenenge mau dugel ngono to. Mburi sik ono MPDI, MSI, MHI, MHUM, MM, MH terakhir BH. Titelnya gak karu-karuan. Itu jasa ayah semua. Ayah yang melindungi kita. Betul. Udahlah banyak jasanya. Terlebih ibu. Allah mengandung. Berat loh Pak itu Pak, makin lama makin besar gak kena diselehno. Iya kena diselehno tepak masa umbah-umbah repot selehno kemari centelno meneh. Melahirkan tahu hanya nyawa pertentangan, bersimbah peluh, keringat, air mata, darah, sakit. Rata-rata bayi itu 3-4 kilo padahal yo sakitlah pokoknya. Selesai tugas ibu belum,
anak rewel, ibu yang mengeneng-eneng, mengipuk-ipuk, menggendong. Ancen ibu telaten anaknya loro ngono ku, ya Allah gendong ketisu sampai tengah wengi, cep tuh sayang, sayang, diipuk-ipuk bokonge, ikhlas cep sayang, anak mama sakit ya, anak ganteng, anak ganteng, padahal anak wireng korengen, anak ganteng. Nah papa nggak sabar nih wong lanang gendong anak antek rewel nangis, meneng gak meneng tak banting kon kok wong lanang ngono kok. Meneng atau nggih meneng? Ketika anak pipis, ibu yang menyawii. Ini ibunya. Di tengah-tengah kesibukan jadi panitia masih sempat nyawii anaknya. Ngalenggon. Halo. Coba anak mau tidur, ibu yang mengeloni. Ini juga endi bapakne gelem? Woi, bapakne nang ndi? Halo. Halo. Coba nanti anak haus, bukan bapak tapi ibu yang mementili. Mestilah sepenting paham, ketika anak kelaparan, ibu pula yang mendulang. Apa bahasa Indonesia nih? Menyuapi. Sorry, aku nggak mau kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara suap. Camat gak melu tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Tak mutasi. Nah ini waktu ini lo ndak cukup sayang. Belum lagi, ya Allah, ketika kita sakit, ibu mendekap kita, ibu menungguin kita, berjaga semalaman nggak tidur, nggak rela seekor nyamuk pun hinggap apalagi menggigit kita. Bahkan dalam diamnya ibu berdoa, ya Allah, biarkan aku yang gantiin sakit anakku, anakku sehat biar aku yang sakit. Betul? Maka selamanya anak nggak akan pernah bisa membalas jasanya orang tua. Lah anak sakit orang tua gelem genteni, ayo ono anak gelem genteni lorone wong tua. Ayo sampean duwe, misalnya sampean duwe mak pekon, sampean donga ya Allah Gusti kula mawon sing pekon, mak kula waras, ngono ta? Anak ketika demam, hidungnya meler dengan zeumbel, apa yang dilakukan ibunya? Disedot, dicocok. Ayo saiki gantian bapakmu meler. Kene-kene Pak, tak dilatane Pak umbelmu Pak. Maka kalau ada anak yang berani sama orang tua, anak menyakiti orang tua, anak berkata kasar kepada orang tua, itu namanya anak yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Paham? Sekarang banyak yang udah kehilangan hati dan perasaan. Namanya, tolong perhatikan ibu, sebagai istri ibu tentu tahu betapa suamimu pertentangan kerja karo wayah, berangkat mulai petik gurung nelek, mulai srengenge wis gak ketok, belani sampean biyen ganteng gagah, saiki tontonan bojomu, mulai gak percaya bojomu turu pandengen urut mulai ndukur tutuk ngisor, lek perlu senteren gawe HP. Ya Allah ya, biyen kok gagah, saiki melungker kaya ula dumung. Iku mbelani sapa kalau nggak mbelani dirimu? Kerja keras dapat duit, kasihkan jenengan. Coba, maka kalau ada istri yang berani sama suami, nggak ada terima kasihnya sama suami, dikasih uang belanja kurang, apalagi suka membebani suami dengan hal yang suaminya nggak mampu. Belanja sakmene kurang, tambahi sakmene kurang, tambahi sakmene kurang. Dengar, itu namanya istri yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Istri semacam itu jangankan masuk surga, mencium bau surga aja nggak bisa.
keduluan mati, suaminya belum ridho karena merasa tersakiti hatinya. Krungu kupingmu. Engko wis ana sing mewakili, ijolno. Iki kok paling bojone welek cerewet sisan yo. Itu istri nggak punya hati, nggak punya perasaan. Walaupun istri ahli ibadah, batuke benjut kakean sujud, lambene jedir kakean dzikir. Wis maca Quran bendino, wiridan bendino. Poso Senin Kemis gak tahu telat, tapi menyakiti suaminya. Suaminya nggak ridho, keduluan si istri mati belum dimaafkan sama suami, nggak akan bisa mencium bau surga. Sing lanang bongkoh wong wedok kon. Iki toto omah bojone mesti engko diomongi, krungu pengajian mau tak gak kon. Swargamu nduk kene cacak. Cacak ridho swarga kon. Cacak gak ridho neraka. Macem-macem ambek aku gak tak ridhoi. Neraka kon. Saweneng wong lanang-lanang. Cocok yang ngene iki diundang maneh ae. Jare sing wedok-wedok kiai taek ae. Tenang Bu, tenang, ini belum selesai. Itu istri yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Nah sekarang ganti. Bapak, ada suami yang udah ngerti betapa tugas istri jauh lebih berat daripada suami. Iya, kalau laki-laki kerja sehari semalam paling 8 jam, pulang makan tidur ngorok, wes gak mikir wes. Iku contohnya iku lambi kotak-kotak kuning. Kerja 8 jam boleh tutup omah mangan, mari mangan turu wes. Istri perempuan itu kerjanya non-stop 24 jam, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul? Selama mata suami belum terbenam, mata istri nggak bisa terpejam. Coba bayangkan, wisu wis olah-olah, mari olah-olah terus mbah-mbah, mari ngono kora-kora, mari ngono ngeterno anak sekolah, mari ngono resik-resik omah, awake luntrah, saya payah, ngono ku bengi turu dilu digugah, dikongkon melumah. Siapa ngomong begagah bareng? Bukan cuma melayani suami, anak-anak siapa yang merawat? Istri. Maka kalau ada istri berdosa, berapapun dosa istri, suami yang nanggung dosanya. Semakin besar dosa istri, semakin besar pula tanggungan suami. Kelak di akhirat banyak suami yang mau berangkat ke surga, mendekati pintu surga, ditarik sama malaikat. Wih, katanya nanti swarga malaikat, sik urusan karo bojomu belum selesai. Jare itu, yang wis dosaku tak akeh, cek tambah nyonyor wong lanang. Wis tak damekno satu-satu. Aja tukaran kok tutuk omah. Ya kalau ada suami yang kayak gitu itu namanya suami yang nggak ngerti, nggak apa namanya, nggak punya hati, nggak punya perasaan. Sekarang misalnya ada anggota dewan, ada yang hadir nggak ini anggota dewannya? Ada anggota dewan bisa duduk di kursi dewan kan karena didukung oleh rakyat kecil, betul? Nah, maka kalau udah duduk di kursi dewan tidak mau memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil, nggak mau membela masyarakat kecil, apalagi mangan catai masyarakat kecil, itu namanya anggota dewan yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Matur suwun, wis muga-muga ngapunten nggih, mboten usah salamane ten ati mawon. Kula soalé mburu waktu niki. Nggih, muga-muga maslahah manfaah barokah. Kula nyuwun ngapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbi ja'alna muqimin as-salah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a
Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadihi al-khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.